Pejuang langit dari Sukabumi, Jawa Barat. Dulu, ia hanyalah seorang office boy sederhana. Kerja keras tiap hari, tapi hati terasa gelisah. Karena ia sering terlambat menegakkan sholat tepat waktu. Lalu, ia memilih sebuah keputusan besar. Meninggalkan pekerjaan demi menjaga panggilan Allah. Dan lihatlah, ketika ia mendahulukan ibadah, ketika ia memilih jalan hijrah, ketika ia tak lelah bersedekah di jalan Allah, Allah angkat derajatnya. Kini, ia menjadi pengusaha sembako yang sukses dan dihormati. Masya Allah. Nah, jadi dari dulu udah niat ya Kang ya, bahwa kolam ini untuk bermanfaatan bersama. Betul, memang dari awal kita nggak niatnya berbisnis, memang lebih ke buat sosial gitu. Memang kita targetnya buat balita-balita yang kekurangan gizi, kalau mungkin yang terindikasi stunting. Semua bermula dari kisah hidup Ahmad yang merasakan pahitnya hidup. Pernah lapar berhari-hari tanpa makan. Pernah mencari belut untuk sekedar bertahan hidup. Ahmad tahu seperti apa rasanya lapar. Dan mengerti seperti apa rasanya susah. Kini saat Allah angkat derajatnya, ia membalasnya dengan amal jariah. Membuat kolam lele yang diwakafkan untuk umat. Kan tadi Akang bilang, nggak biasa ninggalin sholat ya? Ya, diusahakan kita sholat untuk berjamaah di masjid. Dan kita di warung sendiri, setiap adzan itu warung harus tutup. Pas waktu kerja jadi OB itu setiap kali ninggalin sholat, nggak tenang dong hati Kang? Betul, nggak tenang gitu. Berjamaah gitu, sholat dan berjamaah dan tepat waktu. Pejuang langit, Ahmad memberanikan diri untuk kembali ke kampung halaman setelah menyadari pekerjaan sebagai office boy telah menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang tunduk dan penuh penyesalan, ia memilih untuk masuk ke pesantren, menembus dosa-dosa masa lalu yang pernah melalaikan sholat dan ibadah. Bahkan setelah itu, Ahmad mengabdi sebagai marbot masjid, menjaga rumah Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Allahu Akbar. Mas, ini kenalin nama anak saya ini. Wah, ini panggilannya siapa nih? Pujay. Ujay, Masya Allah. Ini tadi Abah sempat cerita, katanya sekarang lagi proses ngafalin Quran nih, jadi hafiz Quran. Iya. Udah berapa juz? Baru 10 juz. Allahu Akbar. Pejuang langit, Allah tak pernah sia-siakan perjuangan hambanya yang ikhlas. Dari seorang marbot yang hanya ingin dekat dengan Allah, kini Allah angkat derajatnya menjadi seorang hafiz Quran. Dan kebaikan itu ia wariskan untuk anaknya, agar terus menjadi penjaga kalamullah. Masya Allah. Gimana? Setoran ala, Mbak. Sana, Mbak. Boleh. Boleh, sok. Gimana? Saya tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Keberkahan yang tak pernah Ahmad bayangkan. Dari seorang marbot sederhana, ia mulai merintis usaha kecil-kecilan dengan niat lillahi ta'ala. Allah mudahkan segalanya, usahanya berkembang pesat, banjir orderan, dan hanya dalam 1 bulan Allah izinkan kakinya melangkah ke tanah suci. Allahu Akbar. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Benar yang dikatakan guru saya, kalau kita memilih taat pada Allah, takwa dan fokusnya hanya pada Allah, maka Allah akan bukakan semua pintu-pintu kemudahan dan rizki yang tak terduga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan yang luar biasanya kan ketika umroh pun banyak keajaiban-keajaiban yang muncul gitu. Ketika berdoa gitu. Salah satunya misalkan saya pengen banget punya anak perempuan gitu ya. Baik. Karena anak pertama laki-laki, kedua laki-laki lagi, ketiga laki-laki. Saya minta sama Allah di depan Ka'bah, ya Allah, saya pengen anak perempuan dong gitu. Seperti itu. Akhirnya Allah kasih anak perempuan. Pejuang langit dari Mekah,
Ahmad semakin yakin dan percaya bahwa Allah Maha mendengar setiap doa, meski dari seorang hamba yang kecil yang hidupnya pernah ditempa begitu banyak ujian. Satu persatu doanya dikabulkan, hingga datang sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika USG usia 7 bulan itu ternyata kata dokter itu laki-laki. Akhirnya saya pasrah aja ikhlas sama Allah, tapi akhirnya istri USG lagi di usia 9 bulan atau seminggu sebelum lahiran, dan ternyata luar biasa gitu ya, bikin Ternyata anak gitu. perempuan. Ternyata anak perempuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, Ahmad telah membuktikan kekuatan dan dahsyatnya doa. Kini ia semakin yakin, selama bertakwa dan berserah diri hanya pada Allah, Allah akan beri semua keinginannya. Guru saya pernah bilang, kalau ingin doa dikabulkan, ikhlaskan hati dan jaga hubungan sesama. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat. Melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. 1. Allah akan segera mengabulkan doanya. 2. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan 3. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Jadi Posyandu di sini juga menerima sedekah nih, ikan lele dari Kang Ahmad. Alhamdulillah. Nah, ini lelenya akan diolah jadi apa, Bu? Akan menjadi nugget untuk balita juga ibu hamil. Kang Ahmad tuh orangnya seperti apa sih? Kalau Kang Ahmad itu orangnya ya dermawan, suka membantu, memberikan itu untuk semua posyandu yang ada di desa ini. Keberkahan yang Ahmad dapatkan, tak ia simpan untuk dirinya sendiri. Rezeki yang Allah titipkan, ia kembalikan untuk umat. Untuk siapa saja yang lapar dan kekurangan. Dan kata Ahmad, siapapun yang butuh makan, datanglah ke tempat lele saya. Ambillah, jangan sungkan. Assalamualaikum. Salam Ibu. Boleh diterima ya, Bu ya? Ya. Ini lele bisa digoreng, ini sama makanan yang udah jadi itu tadi kita bikin nugget. Ini kita mau ke rumah yang Oh, yang ibu ini? hamil. Oh iya. Oke. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, permisi Teh. Ini ada ikan lele sama ada makanan buat ibu hamil. Pejuang langit, siapa sangka menjadi marbot masjid justru membuka pintu takdir yang begitu indah dalam hidupnya. Karena ia setia merawat rumah Allah. Allah pertemukannya dengan jodoh yang ia impikan. Orang tua yang mendambakan menantu soleh langsung memilih Ahmad tanpa ragu sedikit pun. Allahu Akbar. Ya waktu itu ditaruhkan dengan istri. Kita juga nggak tahu kenapa diterima. Ternyata diterima adalah dapat kabar bahwa si ayahnya itu bahwa dapat cerita bahwa saya suka tidur di masjid. Mas, ada satu lagi cerita yang luar biasa sampai hari ini. Wah, menarik nih. Saya siap mendengarkan nih, Kang. Sampai hari ini terngiang-ngiang gitu ya, apa dah semuanya. Jadi waktu itu memang ketika jadi marbot itu pernah nggak makan 3-4 hari. Sampai suatu hari saya nemu uang 2.000 tuh. Nah biasanya saya kebiasaan saya tuh nggak mengambil uang karena keterpaksa ya, karena lapar gitu. Akhirnya diambil, itu pun malu minta sama Allah, ya Allah izin diambil ya gitu. Karena saya lapar pengen beli sesuatu. Akhirnya kan uang itu diambil, dibeliin roti gitu. Dan saya berniat waktu itu, ya Allah ini diambil ya, tapi insya Allah nanti diganti lagi. Saya akan berinfak sejumlah ini dan pahalanya buat si yang punya uang. Orang yang tadi. kehilangan tadi. Betul gitu.
Pejuang Langit, bagi Ahmad, kalau sudah urusan hak orang, tak ada lagi urusan soal nominal. Itu tetap milik orang lain. Namun, di saat genting dan darurat, maka masalah lapar perlu didahulukan. Kalau kata guru saya, kondisi darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang dilarang. Itulah kaidah hukum agama. Pada saat 2000 itu dibelikan roti, gimana sih perasaan Kang? Jadi ketika makannya nangis banget ya, sambil makan nangis, ya Allah, ampuni hamba gitu ya. Soalnya ini bukan hak saya gitu, tapi saya lapar gitu. Ya Allah, lapar gitu ya, pengen makan gitu, karena sudah 4 hari nggak makan kayak gitu. Akhirnya makan roti itu sambil nangis aja, sambil nangis gitu ya. Walaupun sisi lain enak, tapi nggak enak gitu yang. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah ganti Alhamdulillah Allah nikmat ganti. yang berlipat-lipat Kang ya. Oh, luar biasa gitu ya. Dari situ dapat istri yang soleh, anak-anak yang soleh, usaha juga alhamdulillah jalan gitu ya. Perjuangan Ahmad membuat mata kita terbuka bahwa selama mendahulukan kebaikan, Allah yang akan mencukupkan segalanya. Dan semakin kita memberi, semakin luas rezeki yang Allah datangkan. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu. Infakkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barakah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.